Siapa yang tidak pernah harus memutar jalan yang lebih jauh gara-gara jalan utama di daerah-daerah tiba-tiba ditutup untuk pengajian besar? Bayangkan kamu buru-buru karena ada urusan urgent atau ada keadaan darurat, tiba-tiba ada palang bambu bertuliskan, "Maaf, jalan ditutup karena pengajian." Tentu saja emosi, dan masalahnya bukan cuma itu. Setelah acara bubar, sampah berserakan di mana-mana, mulai dari plastik bungkus makanan sampai botol minuman berserakan seperti habis perang. Ironisnya, ini adalah acara keagamaan, acara yang seharusnya jadi ajang menanamkan nilai moral, tapi kenapa prakteknya malah begini? Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, tidak aneh kalau acara keagamaan seperti pengajian besar sering diadakan. Tujuannya jelas, mempererat ukhuwah, menyebarkan dakwah, dan menanamkan nilai-nilai positif. Tapi di sisi lain, kita juga hidup di negara yang katanya demokratis, di mana kepentingan bersama harus diutamakan. Nah, disinilah konflik mulai muncul. Ketika jalan umum ditutup untuk acara privat, apalagi tanpa koordinasi yang jelas atau solusi alternatif, apakah itu masih bisa dibenarkan? Dan lebih parah lagi, setelah acara selesai, siapa yang bertanggung jawab atas sampah yang berserakan? Penutupan jalan ini tidak cuma mengganggu pengguna jalan, ini juga menciptakan kesan buruk tentang bagaimana kita memandang peran agama yang kaitannya dengan kepentingan umum. Di satu sisi, agama mendorong kita untuk jadi manusia yang peduli, tertib, dan menghargai orang lain. Tapi di sisi lain, praktek seperti ini justru mencederai nilai-nilai tersebut. Apa yang salah? Apakah ini soal kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya regulasi, atau ada alasan lain yang lebih mendasar? Kalau Ahad Kliwon macet nih, ada pengajian lapanan tiap Ahad Kliwon ya. Pokoknya kalau Ahad Kliwon dijamin ini jalan sini macet. Agama dalam esensinya adalah panduan moral dan iman, tapi seringkali ajarannya terhenti pada simbolisme dan identitas semata. Pengajian besar jadi ajang berkumpul, mendengarkan tausiah, tapi apa yang dipelajari di dalam pengajian itu jarang tercermin di luar acara, apalagi jika pengajiannya dipenuhi dengan konser yang kurang nyaman untuk dilihat. Misalnya, Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan yang tertuang dalam hadis-hadisnya. Tapi realitanya, acara keagamaan seringkali malah meninggalkan sampah yang berserakan seperti habis terjadi huru-hara. Di sini, seakan agama tidak lagi jadi motor perubahan perilaku, tapi lebih kepada seremonial semata. Dalam konsep demokrasi modern, ruang publik adalah milik bersama, yang artinya harus dikelola dengan prinsip keadilan untuk semua pihak. Ketika jalan umum ditutup tanpa pertimbangan matang, itu berarti satu kelompok memaksakan kepentingannya di atas kelompok lain. Padahal, dalam agama Islam sendiri mengajarkan keadilan. Surat Al-Maidah ayat ke-8 misalnya, menekankan pentingnya berlaku adil bahkan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi, apakah adil kalau hak ribuan pengguna jalan dikorbankan demi kepentingan satu kelompok kecil? Masalah penutupan jalan ini seringkali terjadi karena kurangnya perencanaan yang baik. Acara besar tapi ditempatkan di lokasi yang bisa mengganggu kepentingan umum, kurangnya tekanan dalam penanganan sampah, dan tanpa adanya solusi bagi pengguna jalan lainnya. Padahal, kalau mau serius, banyak cara agar pengajian bisa tetap berlangsung tanpa mengorbankan kepentingan umum. Contohnya, gunakan lapangan dengan kondisi yang memadai, bukan di tanah lapang yang kecil bahkan jalanan umum. Atur petugas kebersihan dan pastikan sampah langsung dibersihkan setelah acara selesai. Masalah sampah ini sebenarnya mencerminkan kontradiksi besar dalam masyarakat kita. Di satu sisi, kita mengaku menjalankan agama, tapi di sisi lain, kita abai terhadap dampak perilaku kita terhadap lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik yang seringkali mendominasi limbah acara besar seperti ini butuh ratusan tahun untuk terurai. Jadi, apakah benar manusia adalah khalifah di bumi? Mencintai bumi ciptaan Tuhan saja tidak bisa, malah justru merusaknya. Di banyak daerah, pemerintah lokal seringkali tutup mata terhadap masalah ini. Alasannya, takut dianggap anti agama, menyenangkan kaum mayoritas, atau khawatir kehilangan dukungan politik. Tapi seharusnya,
Regulasi tentang penggunaan ruang publik harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Misalnya, pemerintah bisa membuat aturan bahwa penutupan jalan hanya boleh dilakukan dengan izin resmi yang mencantumkan syarat-syarat yang tidak mengganggu kepentingan umum. Dan panitia acara wajib menyediakan fasilitas kebersihan. Kalau tidak, ya jangan diizinkan. Yang tidak kalah penting adalah mentalitas masyarakat kita yang seringkali cuek. Banyak yang berpikir ini cuma sekali saja kok, tanpa sadar bahwa kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar. Edukasi tentang pentingnya menjaga ruang publik, mematuhi aturan dan menghargai orang lain harus dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu individu, keluarga, dan sekolah. Masalah penutupan jalan untuk pengajian besar ini sebenarnya mencerminkan hal yang lebih besar, yaitu kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati kepentingan umum. Solusinya tidak cuma soal regulasi atau sanksi, tapi juga perubahan budaya dan mentalitas. Kita perlu memahami bahwa menjalankan agama bukan cuma soal ibadah simbolik, tapi juga tentang bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita benar-benar ingin menjadi masyarakat yang religius, maka acara keagamaan seperti pengajian harus jadi contoh bagaimana nilai-nilai agama diterapkan dalam tindakan nyata. Mulai dari perencanaan yang baik, penghormatan terhadap ruang publik, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan begitu, kita tidak cuma mendengarkan dakwah, tapi juga mempraktikannya dalam kehidupan nyata.